Halo, Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali kali ini Anda menonton video cahaya kehidupan, video yang ada wajah saya, yang ada melihat saya gitu ya. Kalau di hampir setiap hari saya membuat audio catatan harian, seminggu 2 kali atau seminggu sekali saya membuat video yang ada wajahnya, supaya Anda ingat wajah saya yang mungkin hanya kangen wajah, hanya dengar suara saja. Nah, bisa melihat lagi wajah saya supaya apa? Anda lebih nyaman gitu ya. Karena ada sebagian orang yang memang butuh melihat wajah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh gitu ya. Hari ini hari Senin, ini hari pertama saya memberikan kelas AMC online lewat Zoom di tahun 2022. Jadi sejak bulan Mei 2020 sampai hari ini, kelas AMC dibuat secara online dan satu persatu. Ya, jadi satu persatu personal lewat Zoom supaya apa? Supaya pemahamannya itu utuh dan Anda bisa cerita apapun, Anda bisa curhat, dan efeknya adalah ketika satu persatu maka antriannya menjadi panjang. Tadi saya lihat jadwal gitu ya, hari ini sampai Februari sudah penuh, berarti sudah masuk ke bulan Maret untuk scheduling kelas AMC online-nya. Kali ini saya ingin mengangkat judul tentang boneka arwah. Ini saya sudah mungkin di akhir tahun kemarin pengen buat video tentang ini, membahas tentang boneka arwah ini. Tapi saya apa ya, menunggu menunggu apa yang dikerjakan oleh si tanda kutip Ivan Gunawan ketika dia dikritik banyak hal tentang boneka arwahnya. Apakah tetap dia merawat boneka itu ataukah dilepaskan? Saya dari awal sudah berpikir bahwa si Ivan pasti melepaskan boneka arwahnya, dan ternyata betul. Berita kemarin saya baca bahwa Ivan Gunawan menyerahkan boneka arwahnya kepada orang lain untuk diserahkan atau dirawat atau apalah. Nah, apa sih boneka arwah ini? Ini saya jadi jadi gemes dengan istilah itu, boneka dan arwah. Boneka ada arwahnya. Arwah itu kan ruh ya. Boneka itu benda mati. Kalau ada ruhnya berarti bisa gerak. Matanya bisa berkedip, bisa bicara, itu baru ada ruhnya atau ada arwahnya. Kalau boneka yang tetap saja diam, tidak bisa jalan, mulut tidak bisa keluar suara, mata tidak berkedip, ya berarti tidak ada arwahnya, tidak ada rohnya. Itu ya boneka biasa saja. Dan saya merasa itu cara untuk attract audience, menarik viewer, supaya seru-seruan aja dan lucu gitu. Saya mencoba menelusuri dari siapa sih awal mula muncul kata boneka arwah ini gitu ya. Apakah dari orang di Indonesia atau orang luar atau apapun. Saya coba cari di Google dengan keyword boneka arwah ya. Dengan keyword boneka arwah. Ya, berarti boneka arwah. Di sini boneka arwah adalah secarinya ini ya. Saya akhirnya menemukan, saya menemukan satu berita ya. Boneka arwah. Apa sebenarnya? Nah, setelah saya baca di sini, ternyata saya klik dulu, boneka arwah itu pertama kali dikenalkan oleh penyiar radio asal Thailand yang namanya Mai Ning. Ia mengenalkan boneka miliknya bernama Child Angel atau Luktep. Bacanya apa nih ya? Luktep ya. Yang menurutnya dihuni oleh arwah. Mining menyatakan bahwa berinteraksi dengan boneka yang dihuni arwah tersebut bermanfaat baginya karena banyak mendatangkan keuntungan. Jelas, karena dia jadi viral, dia jadi aneh. Mungkin diundang ke sana kemari gitu ya, dengan membawa boneka tadi yang nggak ada arwahnya sebetulnya, boneka biasa saja. Nah, Spirit Doll dikenal lama di Thailand. Oh, sepertinya dari Thailand. Jadi mungkin Ivan Gunawan dan Bapak artis itu niru ini gitu ya, supaya ya tadi viral, kemudian dibilang
apa ya, dibilang ya aneh gitu, dan orang jadi ngelihat loh. Anda mungkin menganggap itu aneh, itu bahkan apa ya, ada makhluknya sebagainya, tapi Anda nonton, Anda lihat videonya ketika Ivan Gunawan diundang sama siapa itu yang podcast itu tentang itu, Anda nonton banyak kan? Nah, sehingga ya itu keuntungan bagi mereka, keuntungan dengan menggunakan boneka. Itulah keuntungannya sebetulnya. Bukan terus megang boneka, ada arwahnya bisa gerak lalu dapat emas, bukan seperti itu. Jadi itu hanya boneka biasa saja sebetulnya. Yang jadi celaka adalah ketika orang yang tidak tahu ini apa meniru-niru. Nah, ini yang saya khawatirkan. Apalagi seorang figur selebritis, dia mungkin tahu nih Ivan Gunawan, ada tadi Bensu dan sebagainya, dia tahu bahwa itu hanya boneka. Tapi ada orang lain mungkin yang suka sama dia, yang mengidolakan, niru-niru. Nah, ini bahayanya. Bonekanya sih nggak salah apa-apa. Yang salah adalah khawatirnya Anda dan banyak orang itu menganggap boneka itu ada sesuatunya, kemudian terlalu apa ya, mengkultuskan. Nah, ini yang berbahaya. Tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi. Nah, ini berbahaya. Saya sering membuat video tentang pikiran, mengenalkan bagaimana mengelola pikiran dengan benar. Tujuannya apa? Supaya tahu bahwa oh, ini imajinasi, ini diri kita. Ini pikiran, ini diri kita. Nah, itu tujuannya supaya kenal pikirannya apa. Saya mencoba mencari pendapat tentang boneka ini oleh dari sosok yang saya sejak kecil tahu dia bawa boneka, yaitu Ria Enes dan Susan. Ria Enes dari dulu sudah megang boneka kan, bonekanya bisa bicara, bonekanya bisa gerak-gerak matanya. Kenapa tidak dianggap aneh dari dulu? Sudah biasa saja. Bahkan Ria Enes lebih menjiwai daripada si Ivan Gunawan. Ya, dia hanya mencium, tapi Ria Enes dia betul-betul menyatu sama si Susan ini. Dia menggerakkan, dia bicara. Ini kan yang bicara bukan Susan, tapi suaranya Ria Enes, bukan? Nah, itu lebih menjiwai. Jadi sebetulnya kalau Anda mencari sosok figur orang Indonesia yang apa namanya menjiwai boneka, ya si Ria Enes ini. Ada lagi sih, tapi yang saya kenal hanya si Ria Enes dan Susan. Kita lihat apa tanggapannya Ria Enes tentang si Spirit Doll ini ya. Nah, betul kan kata saya? Ria Enes mengatakan itu biasa saja, itu kan konten kreator. Tayangannya semenarik mungkin. Enggak sih, itu ya konten kreator, pasti bikinnya sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Ya. Jadi saya menganggapnya gini, ini kan dunia hiburan, dia bakal melihat dengan cara dia melihat. Anggap biasa saja. Oke. Nah, jadi Ria Enes saja sudah mengatakan itu biasa saja, pro kontra itu ya. Yang namanya hiburan, ya seperti itu. Jadi kalau Anda heboh dengan Spirit Doll, Anda lupa bahwa Ria Enes sama Susan sangat-sangat menyatu sekali itu, sangat-sangat apa? Terbangun sekali chemistry-nya. Jadi itu hal biasa saja nih, lihat nih. Nah, dia bahkan bajunya sama gitu ya. Nah, kadang dia ngomong, ini ikut ngomong kan, ini bisa gerak gitu ya. Nah, ya dia bilang nih, fenomena ini di hiburan itu biasa saja, luar biasa gitu ya. Enggan berkomentar tentang boneka itu, ya itu bagus karena dia mengatakan bahwa ya itu biasa saja. Nah, yang menjadi khawatirnya adalah orang-orang selain para artis itu yang ikut-ikutan menggunakan boneka ini untuk hal-hal yang ya apa ya, yang mungkin di luar konten, di luar gimmick. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena khawatir ya nanti seolah-olah boneka itu yang mendatangkan keuntungan. Boneka itu yang menarik rezeki. Boneka itu yang membuat bisa punya anak. Oh iya, saya ingat nih. Saya ingat ada seorang peserta kelas AMC setahun yang lalu online, dia cerita bahwa dia dulu pengen punya anak, lalu sama seseorang, saya nggak sebut siapa orangnya, jelas tokoh gitu ya,
untuk memelihara ini, boneka ini. Tujuannya apa? Untuk memancing supaya dia cepat hamil. Tujuannya bagus, bagus sekali. Yang jadi berbahaya adalah ketika menganggap boneka ini sebagai penarik kehamilan. Boneka ini sebagai penarik rezeki. Nah, ini salahnya. Karena yang membuat terjadi itu adalah program di kepalanya sendiri. Ketika si ibu tadi sering megang boneka, sering gendong boneka yang mirip anak itu, nah pikirannya tersugesti untuk punya anak, berani punya anak, dan terjadi. Si ibu ini kemarin saya lihat postingan statusnya, ternyata dia hamil. Alhamdulillah gitu ya. Tanpa boneka-boneka itu dibuang, dengan belajar AMC-nya, mengelola pikirannya, dia pasang status sedang USG gitu ya. Dan alhamdulillah dia hamil. Nah, ini sebetulnya suatu yang biasa saja, namanya seorang suka main boneka, biasa kan? Anda yang punya anak kecil main boneka biasa saja kan? Lalu ngomong sama bonekanya, dimandiin bonekanya, biasa saja. Anak saya itu si yang Ira gitu ya, dia kemarin beli ke toko mainan di satu mall. Nah, boneka ini dia bisa bersuaranya ya suara boneka itu, bukan suara manusia, jadi bentuknya bukan manusia. Ini menyesuaikan dengan kondisi sekitarnya, jadi kalau panas dia ngomong, kalau dingin dia muncul suara, kalau lama nggak dipegang dia muncul, jadi seolah-olah interaktif dengan si anak kecil ini, dengan anak saya suka sekali gitu, kemana digendong, kemana dibawa, bahkan ada mainan tuh dot susunya itu, jadi kalau dia sedang lapar, muncul suara, dikasih, mulutnya berhenti. Ini adalah sebuah permainan. Sebuah boneka ya hanya boneka saja. Tidak ada boneka masukkan roh, kemudian masuk jinnya situ, tidak ada. Ya, benda ya tetap benda. Anda bisa tonton video saya di Setan Sejati. Benda itu ya hanya benda. Tidak ada benda yang kemasukan makhluk halus, jin dan sebagainya. Yang hebat bukan bendanya. Yang hebat bukan ajimat-ajimatnya. Yang hebat adalah pikiran kita sendiri. Ya, makanya kita harus mulai melepas pemahaman-pemahaman yang salah ini dan melihat itu hanya sebatas gimmick di dunia hiburan, sebatas entertain. Kita sebagai audiennya harus cerdas bahwa itu adalah hanya sebuah gimmick, sebuah cara untuk ya entertain. Meskipun dia bilang ini beneran, ini gini, ya itu hak dia, kita tanggapinya biasa saja, supaya apa? Kita ini penonton, kalau kita terhibur, kita itu sampai hanyut, ya berarti luar biasa aktingnya itu. Tapi kalau Anda tidak terhanyut, Anda tidak ikut kontroversi, ya berarti dia kurang bagus aktingnya, gitu loh mikirnya ya. Jadi nggak usah mikir, oh dia spirit doll, ada rohnya, bisa gini, bisa gitu. Nah, itu boneka biasa saja. Ernest sama Susan sudah dari dulu, terus sejak saya kecil sudah mainan boneka, ya biasa saja. Tidak kemudian si Susannya jadi besar gitu kan, kemudian ini ya enggak. Tetap aja segitu ukurannya. Susan dari dulu sampai sekarang tetap aja segitu. Kenapa? Boneka tetaplah boneka. Yang digerakkan oleh manusia tadi. Kalau ada film-film di luar sana boneka seni itu ya, itu kan film ya, suka-suka yang buat film. Sadari ini dan jadilah penonton yang cerdas, jadilah subscriber yang cerdas. Karena itu klik tombol subscribe-nya di Cahaya Kehidupan, karena Cahaya Kehidupan membuat Anda menjadi manusia yang cerdas. Bahkan AMC sering disingkat menjadi Aku Manusia Cerdas. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan.
tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.